Salam Marinir. Dari Kesatrian Marinir, Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir. Saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri upacara pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang dilaksanakan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin pembukaan pemeriksaan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di lingkungan Markas Komando Korps Marinir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Gedung Agus Subekti, Mako Kormar Kesatrian Jenderal KKO Ali Sadikin, Jalan Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menyampaikan kuliah 7 menit pada Selasa 3 Maret 2026 pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat yang disiarkan melalui jaringan televisi nasional Garuda TV kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri acara pembukaan Jalakraf 2026 yang diselenggarakan di kantor Jala Senastri Pusat, Jakarta Utara. Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto mengikuti rapat koordinasi operasi TNI tahun anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Gatot Subroto, Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Asisten Personil Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ludi Prastiono mengikuti rapat koordinasi personil TNI tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gatot Subroto, Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin serah terima jabatan Kepala Dinas Hukum Korps Marinir yang dilaksanakan di Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir Kesatrian Jenderal KKO Ali Sadikin, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi, Kepala Staf Ahli Pangkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif menghadiri acara buka bersama Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia bertempat di Camp Spinsky Grand Ballroom, Jakarta Pusat. Asisten Logistik Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian mengikuti rapat koordinasi logistik TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang digelar di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana menghadiri rapat koordinasi teknis sejarah TNI tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balairung Pahlawan Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan didampingi Asisten Staf Intelijen Pangkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifullah membuka rapat kerja teknis intelijen Korps Marinir tahun 2026 di ruang rapat Gedung Agus Subekti, Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Jalan KKO Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat.
Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menghadiri kegiatan peresmian Masjid Al-Falah dan Musola Hayya Al-Falah oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MM Teropsla yang bertempat di Komplek TNI AL Dewa Kembar, Jalan Dewa Kembal Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kiai Haji Nusron Wahid SSMSI, bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MM Teropsla menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Quran serta buka puasa bersama prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan ASN Korps Marinir. Kegiatan tersebut digelar di Geraha Amillah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi yang diwakili oleh Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar menutup kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI di ruang rapat Agus Subekti, Markas Komando Korps Marinir Jakarta Pusat. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat tahun 2026 yang dilaksanakan di Markas Komando Divisi 1 Kostrat Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili selaku Komandan Pasmar 1 menerima tim pemeriksaan terinci kinerja dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Mako Pasmar 1 Kesatrian Marinir Barato Sardadi Marunda, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili bertindak sebagai Inspektur Upacara Pelepasan Jenazah dari Rumah Duka dan Irup Pemakaman Militer Laksda TNI Purnawirawan RM Handogo dari kediaman almarhum di Bekasi menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam rangka menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadan, prajurit Batalion Angkutan Bermotor 1 Marinir melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan takjil gratis kepada masyarakat yang melintas di Jalan Raya Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto melaksanakan pemeriksaan personil siaga dan kesiapan rumah sakit lapangan Pasmar 2 di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto didampingi Asintel dan Pasmar 2 Kolonel Marinir Dwi Hartono menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral operasi ketupat tahun 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang dilaksanakan secara virtual di Rupatama Mapolda Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani nomor 116 Gayungan, Surabaya. Prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir turut ambil bagian dalam kegiatan program Kali Bersih yang digelar secara serentak bersama unsur TNI Polri dan pemerintah kota Surabaya di sepanjang bantaran Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur. Pada nuansa bulan suci Ramadan ini, Denipam 3 Marinir adakan lomba MTQ dalam rangka hari ulang tahun ke-65 tahun Detasmen Inti Amfibi Marinir yang diikuti oleh prajurit Denipam 3 Marinir bertempat di Masjid Al-Mukmin, Mako Pasmar 3, Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono kilometer 16, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Memasuki hari kedua kegiatan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Astrena dan Pasmar 3 Kolonel Marinir Agus Wahyudi
turut mengikuti peninjauan langsung di sejumlah titik distribusi bahan pokok di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Asop dan Pasmar 3 Kolonel Marinir Supriyadi mengikuti kegiatan pemantauan perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahi. Jalesu Bumiangka, Jaya Mahi. Marinir.